طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الرسول نعمتان كثير موجود فيه من الناس الصحة والفرح. Sa'diyah innal Muhammada qad qatala. Wahai Ummu Halimah, sesungguhnya Muhammad itu sudah dibunuh. Innal Muhammada qad qatala. Sesungguhnya Muhammad itu kami melihat Muhammad itu sudah dibunuh. Dadanya banyak, dadanya dibelah dan berumuran darah yang banyak. Nah, di situ Nabi Jibril mengambil darah yang ada di dada. Jadi kalau di hadis itu innal fil jasadil mudghah wa innal fasadatul kullu wa innas salahat salal kullu wa huwa qalbun. Jadi di dalam dada-dada kita ini innal fil jasadil mudghah ada segumpal darah. Inna fasadatul kullu, kalau segumpal darah itu jahat, maka jahatlah semuanya. Inna sholahatul kullu, kalau segumpal darah di dada kita itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Wahia kalau itu adalah hati. Jadi Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, diambil bagian kotor dari dadanya yang ada sifat iblisnya lah, kira-kira gitu. Kalau kita kan istilahnya, kalau kita menilai orang dari suaranya kan, ketika orang suara kencang berarti marah, ketika orang suara lembut berarti dia tidak marah. Tidak juga begitu. Banyak orang yang suara kencang tapi nggak marah gitu kan. Banyak orang suara lembut tapi dia marah padahal gitu. Jadi nggak tadi jadi patokan gitu antara orang Solo sama orang Sumatera lah istilahnya ya. Dengan lemah gemulainya, makanya kalau dalam pelajaran kita itu ada namanya diagnosa suara, tapi nggak efektif itu diagnosa suara. Jadi ketika melihat misalkan orang datang assalamualaikum gitu, jadi dari suaranya kita kedengaran ini yang bermasalahnya apa, jantung kah, hati kah, atau organ-organ yang lainnya. Tapi dalam ilmu teori kayak gitu aja nggak efektif dalam mendiagnosa pasien. Ada lagi lewat tangan. Ketika lihat tangan itu kelihatan tuh suaranya ini tangannya itu jadi mana, basah apa kering segala macam. Atau lagi lewat lidah yang paling efektif. Tapi paling yang lewat lidah ini, makanya kalau ke dokter kan lihat lidahnya. Lewat lidah ini diagnosanya kalau sejam sesudah makan itu akan kuning, Pak. Lidah kita itu pasti kuning kalau dia nasinya belum masuk lambung itu pasti kuning. Nah ini dari situ kita melenceng dikit tadi ya. Udah keburu waktu jam 6. Jadi tadi inna Muhammadu qad qatala. Jadi sesungguhnya Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad itu sekarang itu sedang dibunuh. Darahnya banyak berhamburan. Nah, tapi di sini ada peristiwa malaikat Jibril untuk membelah dadanya dan mengambil sebagian darahnya yang kotor, yang sifat kesetanannya lah, sifat jeleknya itu diambil. Makanya ntar akan ada ketika Nabi Muhammad itu dakwah, lemparin orang, diludahin orang, kok tidak marah. Karena memang sifat yang tadi udah diambil, sifat marahnya tadi. Nah, terus sifat marah yang diambil sehingga Nabi Muhammad tidak emosi, malah malaikat yang emosi. Dalam sejarah sebelumnya kan, Muhammad, kalau seandainya umat itu akan kamu timpakan gunung Uhud ke umat itu, maka saya akan timpakan. Nah, disitulah Pak sejarahnya. Kenapa sih orang itu baik banget sih Pak Nabi? Nah, kayak gitu. Kira-kira yang diambil dari hikmah itu. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Anas bin Malik itu pembantu, Pak. Khodam. Jadi khodimnya Rasulullah itu namanya Anas bin Malik. Makanya ketika hadis diriwayatkan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Jadi di dalam ilmu hadis itu ada orang yang meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Aisyah. Nah itu salah satu hadis yang mutawatir. Seluruh hadis itu kalau udah dipangkalkan dengan itu hadis itu mutawatir atau seluruh ahli hadis itu sepakat. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah seluruh ahli hadis sepakat. Kalau hadis sahih biasanya Bukhari dan Muslim. Jadi itu ntar kita akan belajar mungkin akan tingkatan hadis namanya. Jadi dalam perawian itu juga tahu nih hadis ini sampai di mana sih. Tapi kan kalau sekarang kita udah ketahuan ya, ada hadis Bukhari Muslim, ada Bukhari, ada Muslim, ada hadis Arba'in. Itu hadis-hadis yang wajib dipelajari di sekolah-sekolah untuk para calon dai buat dai. Jadi balik ke tadi Anas bin Malik berkata, wa kuntu zalikal mam'an min sadri. Jadi diriwayatkan Anas bin Malik ini lebih kurang 10 tahun Pak dia bersama Rasulullah, dia melihat sendiri Rasulullah itu kayak ada belahan di dadanya. Jadi beliau itu Anas bin Malik itu bersaksi bahwasanya di dada Rasulullah itu ada bekas jahitan. Jadi ini bukan cerita fiksi Pak, bukan cerita sinetron, bukan cerita yang dikarang-karang. Nah, terlepas istilahnya kita mengimannya gimana itu apa namanya, setelah dibelah dilem lagi, setelah dibelah gimana lagi itu tidak sampai ke situ kita membahasnya. Kalau sekarang kan maaf, kalau istri sesar kita kan tahu ya, sesar di sini ada jahitannya sampai berapa puluh tahun, jahitan itu masih aja di ini ada bekasnya, atau luka bekas beletan, bekas sayatan masih ada bekas sayatannya. Jadi itu kita nggak membahas masalah itu. Ntar dia ada pertanyaan Pak Ruki, itu dibelahnya dengan pisau apa dengan? Nah itu kita nggak ada sampai ke situ pembahasan. Pokoknya kita mengimani bahwasanya Nabi itu dibelah dan Anas bin Malik hadapnya beliau itu bersaksi bahwasanya di Rasulullah itu ada loh bekasnya. Jadi itu menyaksikan, memastikan bahwasanya peristiwa pembelahan dada itu memang ada. Jadi Anas bin Malik itu bersaksi. Beliau siapa Anas bin Malik? Ya namanya orang pembantu di rumah itu Pak. Ya istilah kasarnya balik lagi cerita yang tadi. Rumah Rasulullah itu seberapa pun Pak, nggak bisa dianalogikan dengan rumah gubernur, rumah bupati, rumah presiden Pak. Tapi ketika kita melihat di sana itu ya rumah Rasulullah itu ya cuma gede musola ini yang udah dibangun dengan kamar beliau, dengan berbalaskan rumah segala macam itu. Jadi Anas bin Malik ini satu rumah dengan beliau itu selama 10 tahun dan beliau bersaksi bahwa peristiwa itu ada. Nah, di situ ketika beliau sudah dibelah dadanya, makanya beliau dibalikin lagi ke orang tua beliau. Nah, oleh ibu beliau dibalikin lagi karena Halimah Sa'diyah khawatir ini anak ini gimana sih, kok bisa ada peristiwa kayak gini. Akhirnya Nabi kita Muhammad ini dibalikin lagi dari Halimah Sa'diyah ke orang tua kandung beliau bernama Aminah di umur 6 tahun. 4 sama 5 tahun di sama Halimah Sa'diyah, 6 tahun dikembalikan lagi ke beliau, ke ibu beliau namanya Aminah. Beliau mengatakan bahwasanya ini anakmu saya kembalikan lagi karena banyak peristiwa-peristiwa aneh di saya. Saya takut di salah satunya di Bani Sa'ad, di kampung saya itu banyak bertebaran penyakit. Takutnya anak kamu ini ada keanehan-keanehan, takutnya meninggal di sana. Makanya saya bawakan, saya pulangkan lagi ke anak kamu namanya Muhammad di umur 6 tahun. Jadi 4 sampai 5 sampai berselama sama Halimah Sa'diyah 6 tahun kembalikan ke Aminah. Jadi di umur 6 tahun itu beliau dikembalikan, dan alih-alih beliau akan diperkenalkan dengan makam bapak Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan ke Mekah, ternyata Aminah juga meninggal dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah di umur 60 tahun. Berarti 6 tahun. Berarti
bapaknya udah meninggal di saat lahiran. Kedua, yang sekarang ibunya di umur 66 tahun sudah meninggal. Nah, jadi di situ letaknya Nabi kita itu yatim piatu. Nah, setelah Nabi kita yatim piatu ini akan ada hikmahnya. Orang itu akan kuat dengan situasi dan kondisi. Orang itu akan terlatih dengan keadaan. Orang itu akan lebih gagah, lebih kuat menghadapi kenyataan hidup itu. Kalau di masa kecilnya itu sudah baik duluan, bisa. Itu hikmahnya di situ, Pak. Kita naik ini serta dalam cerita Nabi kita Muhammad SAW. Terus karena beliau meninggal, karena ibu beliau meninggal di umur 60 tahun, 6 tahun tadi, kembali kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Jadi kembali ke flashback lagi ke kelahiran tadi. Beliau dilahirkan di Aminah tadi menyerahkan ke Abdul Muthalib. Nah, sekarang beliau diserahkan lagi kepada kakek beliau karena Aminahnya telah meninggal. Nah, di situ kalau kita sejarahkan, disitulah kembalinya Abdul Muthalib lagi dengan kejayaannya, balik lagi ke Bani keturunan beliau tadi, yaitu keturunan Ningrat tadi. Nah, disinilah Rasulullah diasuh, dibesarkan di dalam Bani yang dianggap di zaman itu adalah Ningrat. Jadi ketika beliau kembali kepada kakeknya, beliau diasuh, dihormati, sampai apapun yang maunya Muhammad waktu itu, Nabi kita Muhammad seluruhnya dituruti nama kakeknya. Nah, makanya tadi peristiwa tadi kan, kenapa seorang cucu itu lebih dekat sama kakeknya di situ. Sehingga beliau kakek yang dia Abdul Muthalib ini punya anak itu tidak boleh bermain kecuali tidak boleh bermain di suatu tempat kecuali Nabi Muhammad dibiarkan. Karena apa? Rasa kasihannya dia dengan keadaan Nabi kita Muhammad SAW di keadaan beliau karena udah yatim dan piatu. Sampai kapan? Sampai umur 8 tahun. Jadi kita bisa mengingatnya 4 sampai 5 dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, 6 tahun beliau dikembalikan kepada Aminah, 8 tahun beliau dikembalikan lagi ke Abdul Muthalib. Nah, di situ beliau dibesarkan oleh kakeknya sampai kakek beliau meninggal dunia. Itu di umur 8 tahun. Karena kakek beliau, bapaknya udah meninggal, terus ibunya sudah meninggal, nurutin kakek juga udah meninggal. Makanya beliau kembali ke pangkuan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Nah, di situ udah mulai. Abu Thalib ini siapa? Abu Thalib itu adalah seorang yang pedagang yang membawa dagangannya ke Syam. Syam itu di mana, Pak? Nah, kita sejarah lagi ini. Dulu Syam namanya. Nah, sekarang itu apa? Nah, gitu kan itu harus tahu, Pak, harus tahu sejarah itu. Nah, jadi sampai usia berapa? Sampai beliau berdagang itu di sama paman beliau itu usianya 40 tahun kalau dalam sejarah ada. Jadi di tangan beliau lah Rasulullah kita itu nikah di umur 25. Siapa Abu Thalib? Adalah beliau yang mengajarkan dia berdagang. Ketika beliau perjalanan dari Mekah ke Syam itu, beliau itu diajarin dagang dengan beliau pertama. Ntar akan ketemu, endingnya itu akan ketemu istri beliau. Nah, ketika beliau dalam perjalanan dagang, beliau ketemu dengan ahli kitab. Jadi ahli kitab itu, kalau sekarang namanya orang Buddha mungkin pokoknya orang ahli kitab itu tidak pernah keluar dari tempat sesembahannya dia itu kecuali hari itu. Dan hari itu dia keluar langsung menemui paman beliau dan Muhammad SAW. Beliau berkata apa? Kamu, ponakan kamu itu bawa pulang. Jangan kamu bawa ke Syam, karena di sana orang akan mencari kenabian yang mana nabinya itu harus dari Bani Israel. Nah, paman beliau itu akan aneh dengan ini orang yang pernah keluar, tahu-tahu keluar mendapat fatwa bahwasanya
Nabi Muhammad ini adalah anak kecil ini adalah orang yang akan menjadi kenabian di saat entar tahun berapa. Nah, di situ beliau ahli kitab ini berkata, ketika kamu tadi lewat dari Madinah ke arah ke Syam tadi, seluruh bebatuan itu sujud dan seluruh pepohonan itu sujud untuk menghormati keponakan kamu ini. Jadi umur beliau bersama dengan Abdul Muthalib itu adalah hingga umur 40 tahun. Beliau hingga umur 40 tahun kerasulan, dan beliau berada di dalam keadaan beliau itu adalah di umur 20 tahun ketika Abdul Muthalib bawa pulang itu, ketika ahli kitab tadi menyuruh Abdul Muthalib untuk membawa pulang ponakannya itu di umur 20 tahun. Dan bersama Abdul Muthalib beliau umur sampai 40 tahun. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tidak ada untuk rasa menyinggung, menginginkan bapak-bapak baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Insya Allah kita jujur, cuma kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling mensupport dalam keadaan kebaikan dan saling mengingatkan dalam keadaan kesabaran. Itu saja. Apa-apa yang benar dari Allah, apa-apa yang salah dalam dari kebodohan kami,